Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dengan saya, Heri Indra Gunawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau akan belajar bersama-sama mengenai materi kita yang berhubungan dengan aliran-aliran pendidikan. Jika kita membahas mengenai aliran-aliran pendidikan, ya aliran-aliran pendidikan di sinilah yang akan memberikan warna terhadap prosesi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, begitu. Guru akan memberikan treatment tertentu, ya tentunya berdasarkan atas aliran-aliran pendidikan yang dianutnya, sehingga akan menghasilkan suatu output pendidikan yang mengarah kepada bagaimana ketercapaian tujuan pendidikan dengan maksimal. Nah, sebelum kita lanjutkan mengenai materi mengenai aliran-aliran pendidikan di sini, saya ingin memberikan apa saja sih sebenarnya tujuan pembelajaran setelah kita bersama-sama mempelajari mengenai aliran-aliran pendidikan di sini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harapannya akan kita capai secara maksimal, yakni tujuan pembelajaran yang pertama di sini adalah setelah kita mempelajari mengenai materi kita pada kesempatan kali ini yang berhubungan dengan aliran-aliran pendidikan, Anda atau mahasiswa dapat menjelaskan konsep daripada aliran pendidikan. Apa sih sebenarnya aliran pendidikan tersebut? Kemudian tujuan yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan aliran-aliran pendidikan baik dari dalam maupun dari luar Indonesia. Ya, yang ketiga, mahasiswa di sini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh pengaruh daripada aliran-aliran pendidikan yang sudah kita pelajari bersama. Baik, kita lanjut kepada definisi ya mengenai aliran pendidikan. Di sini ada 2 definisi daripada aliran pendidikan. Yang pertama, aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran, ya, atau pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam bidang pendidikan. Jadi di sini jika kita telaah, kita kaji, definisi pertama mengenai aliran-aliran pendidikan di sini adalah sebuah pemikiran atau pemikiran-pemikiran yang memang berdampak kepada pembaharuan, adanya suatu inisiasi pembaharuan dalam bidang pendidikan. Bagaimana guru nantinya akan memberikan treatment, akan memberikan metode, strategi dan lain sebagainya di dalam prosesi pembelajaran, ya ini didasarkan atas aliran-aliran pendidikan yang memang dianutnya. Yang kedua, jika kita membahas mengenai aliran pendidikan, maka aliran pendidikan di sini adalah suatu teori atau paham yang memang diikuti oleh pengguna aliran atau paham ini dalam penerapan di dunia pendidikan. Maksudnya bagaimana? Ya kalau kita berbicara mengenai aliran pendidikan. Jadi aliran pendidikan di sini ya sebenarnya adalah suatu teori atau suatu paham yang memang diikuti oleh pengguna aliran atau pemahaman ini. Katakanlah saya menganut aliran empirisme. Berarti saya di sini adalah orang yang memang segala sesuatunya dalam melakukan prosesi pembelajarannya ya harus sesuai dengan aliran atau teori atau pemahaman empirisme. Katakanlah seperti itu. Itu mengenai konsep atau definisi daripada aliran pendidikan. Baik, kita lanjutkan ke dalam aliran-aliran apa saja yang nantinya atau dalam pertemuan ini kita akan pelajari bersama. Di sini sebenarnya ada berbagai macam aliran pendidikan yang ada begitu, tapi kita akan bahas 6 aliran pendidikan yang menjadi dasar daripada aliran-aliran pendidikan yang lain. Di sini akan kita bahas mengenai aliran empirisme ya yang dikemukakan oleh John Locke, kemudian ada aliran nativisme yang dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer, kemudian ada aliran naturalisme dari J.J. Rousseau, kemudian ada aliran konvergensi, aliran progresivisme dan juga aliran konstruktivisme ya yang dikemukakan oleh Vico. Baik, kita akan langsung ke dalam aliran pendidikan yang pertama. Kita akan kaji di sini antara aliran empirisme dan juga nativisme. Sebenarnya apakah ada perbedaan atau memang hal ini menjadi salah satu hal yang menjadi tolak belakang, ya bertolak belakang katakanlah. Kita lihat, kita kaji. Yang pertama adalah aliran empirisme. Kalau kita berbicara mengenai empirisme di sini ya artinya adalah lingkungan. Ya, empirisme adalah lingkungan. Jadi paham empirisme di sini mengatakan bahwa manusia dilahirkan dengan jiwa dan juga watak yang hampir sama, yaitu suci dan juga bersih. Maknanya bagaimana itu?
Jadi setiap orang, setiap bayi baru lahir, katakanlah, mereka itu diibaratkan seperti orang yang suci, yang bersih, katakanlah. Jika diibaratkan, ya memang dia seperti kertas putih. Dia tidak ada noda sedikit pun. Ya, dia tidak ada warna sedikit pun. Nah, bagaimana nantinya ketika karakteristik peserta didik itu dibentuk, pemahaman peserta didik itu dibentuk, dan lain sebagainya. Nah, pandangan empirisme di sini menganggap bahwa seseorang atau bayi atau peserta didik, dia akan berubah menjadi gold, berubah menjadi biru, kuning, kemudian hijau, ya dari faktor pendidikan atau faktor lingkungan. Karena pendidikan dan lingkungan di sinilah yang membentuk manusia itu berbeda-beda. Ya kan? Dia akan menjadi merah, menjadi kuning, menjadi putih, dan lain sebagainya. Yang semulanya dia atau manusia tersebut baru lahir adalah berwarna putih. Dia menjadi hitam, menjadi putih, menjadi merah, dan lain sebagainya, ya karena faktor atau pengaruh daripada pendidikan dan juga dari lingkungan. Itu pandangan daripada paham atau aliran empirisme. Sekarang kita bandingkan dari aliran nativisme. Ya, tentunya aliran nativisme di sini ya merupakan aliran yang bertolak belakang daripada aliran empirisme. Kenapa bertolak belakang? Karena memang teoritisnya, pemahamannya berbeda dengan aliran empirisme. Ya, kita lihat di sini. Kalau misalkan nativisme, jadi aliran atau paham nativisme di sini menganggap bahwa sejak lahir anak telah memiliki atau membawa sifat dan juga dasar-dasar tertentu. Ya, ada faktor bawaan dan juga ada faktor keturunan. Dalam arti di sini adalah faktor genetik yang menyebabkan peserta didik atau anak yang baru lahir tersebut, mereka sebenarnya sudah memiliki pemahaman, pengetahuan, bakat, ya, dan lain sebagainya yang memang itu merupakan bawaan daripada orang tuanya. Ketika dia lahir, mungkin orang tuanya bisa bermain musik, katakanlah, ya otomatis anak yang dilahirkan dari orang tua yang bisa bermain musik tersebut akan memiliki keturunan yang bisa bermain musik juga, katakanlah. Jadi di sini, ya aliran nativisme mengemukakan bahwa pendidikan dan juga lingkungan sosial itu tidak penting. Jadi dikesampingkanlah itu lingkungan sosial dan dikesampingkanlah itu pendidikan. Bahwa pendidikan di sini dianggap oleh aliran nativisme ini tidak penting. Maka aliran nativisme di sini dianggap sebagai aliran pesimisme pendidikan. Berbeda dengan aliran empirisme yang dianggap sebagai aliran positivisme di dalam pendidikan. Katakanlah seperti itu. Itu kedua aliran pendidikan yang pertama begitu. Kita akan lihat, akan bandingkan juga aliran pendidikan yang berikutnya. Ada aliran naturalisme dan juga aliran konvergensi. Ya, naturalisme atau nature, alam, ya ini hampir sama sebenarnya dengan konsep nativisme. Ya, atau bisa dikatakan pesimisme pendidikan. Kenapa demikian? Karena memang segala sesuatu adalah baik ketika dia baru keluar daripada alam. Dan segala sesuatu menjadi jelek ketika ia sudah berada di tangan manusia. Ketika ada campur tangan dari manusia, maka anak tersebut akan menjadi seorang anak yang jelek, katakanlah. Jelek dalam arti di sini adalah pemahamannya, ya, kemudian kecerdasannya, karakteristiknya, keterampilan, dan lain sebagainya. Kenapa demikian, katakanlah? Ya memang harusnya dalam pemahaman naturalisme di sini, ya biarkan alam yang nantinya akan memberikan pemahaman, pengetahuan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Manusia tidak usah ikut campur dalam membentuk karakteristik, membentuk pemahaman, kecerdasan daripada manusia, katakanlah seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kekuatan alam akan mengajarkan kebaikan yang terlahir secara alamiah sejak kelahiran anak tersebut. Ya, ini jelas. Jika anak tersebut melakukan kesalahan, maka secara otomatis alam yang akan menghukumnya. Sebagai contoh seperti ini, ketika anak bermain pisau, katakanlah. Nah, mungkin paham atau aliran empirisme, dia pasti akan memberitahukan kepada anak tersebut, kamu jangan bermain pisau, karena nanti pisau itu tajam, akan melukai kamu, tangan kamu akan berdarah. Itu aliran empirisme. Berbeda dengan aliran naturalisme. Karena alam yang di sini akan menghukumnya. Jadi ketika anak tersebut bermain pisau, ya tidak ada omongan sebelumnya, dibiarkan saja mengalir apa adanya. Ketika dia tergores oleh pisau tersebut, nanti pemahamannya akan terbentuk sendiri. Oh, bahwa pisau ini tajam. Oh, bahwa pisau ini
nggak boleh untuk main-main dan lain sebagainya. Jadi alam sendiri yang akan mengajarkan pemahaman, mengajarkan konsep tentang sesuatu kepada seorang anak. Itu paham daripada naturalisme di sini. Sekarang kita bandingkan dengan aliran konvergensi. Aliran konvergensi di sini merupakan aliran yang memang gabungan dari aliran empirisme yang peduli terhadap pendidikan dan juga aliran nativisme yang mengesampingkan pendidikan itu tadi. Nah, di sini bahwa aliran konvergensi, lingkungan dan pembawaan itu sama-sama pentingnya. Jika kita lihat bahwa perkembangan pribadi sesungguhnya hasil proses antara potensi hereditas internal dan juga lingkungan serta pendidikan eksternalnya. Maksudnya bagaimana di sini? Ya, ketika seorang anak itu sudah memiliki potensi untuk menjadi sesuatu, katakanlah, dia sudah memiliki keterampilan kesenian, linguistik, matematik dan lain sebagainya, itu akan lebih sempurna lagi ketika ada peran daripada alam di sini, ya. Atau lingkungan pendidikan di sini akan lebih sempurna lagi pemahaman yang memang sudah dibawa sejak dia lahir, ya. Jadi keterampilan, kecerdasan dan lain sebagainya akan lebih sempurna lagi. Nah, ini menurut aliran konvergensi, ada campur tangan dari genetik, ya, atau hereditas, dan juga campur tangan daripada lingkungan atau dunia pendidikan di dalam mengkonsep pemahaman masing-masing peserta didik. Kita akan melihat lagi. Di sini ada aliran progresivisme dan juga aliran konstruktivisme. Kalau kita berbicara mengenai progresivisme di sini, ya progresivisme di sini adalah lebih condong kepada artinya ke depan, katakanlah. Jika kita telaah aliran progresivisme di sini menganggap bahwa manusia memiliki kemampuan yang wajar serta mengatasi masalah-masalah. Peserta memiliki akal dan juga kecerdasan dan juga berkembang secara dinamis. Jadi manusia di sini pemahamannya akan terbentuk secara dinamis atau berkembang tentunya. Karena seiring dengan adanya masalah-masalah yang mereka hadapi, ya akhirnya ke depannya mereka akan mampu di dalam membentuk suatu kecerdasan, pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya tentu akan bertambah daripada masalah-masalah yang memang telah mereka hadapi, telah mereka lalui. Ya, jadi ke depan ini akan semakin baik. Itu aliran progresivisme. Kita bandingkan dengan aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme di sini menganggap bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara peserta didik dengan lingkungannya. Pengetahuan bersumber dari pengalaman panca inderanya. Maksudnya bagaimana di sini aliran konstruktivisme di sini? Kalau kita berbicara mengenai aliran konstruktivisme di sini ya lebih pada menekankan masa lalu begitu. Lebih menekankan pada masa lalu, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat dari panca inderanya yang mereka alami, ya itulah yang akan menjadi dasar pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang manusia tersebut miliki, katakanlah. Semakin banyak pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan, baik itu melihat, mendengar, kemudian merasa dan lain sebagainya, maka ketika akan menghadapi suatu permasalahan, mereka sudah siap karena memang sebelumnya dari pengalaman-pengalaman tersebut mereka sudah pernah menghadapi. Itu aliran konstruktivisme. Oke, kita akan melihat selanjutnya ada nggak sih pengaruh aliran dari aliran-aliran pendidikan di sini? Tentu ada. Di sini saya tidak akan membahas semua pengaruh dari aliran-aliran yang tadi sudah jelaskan. Saya akan membahas dua pengaruh daripada aliran pendidikan terhadap dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Jadi di sini ada pengaruh dari aliran empirisme yang peduli terhadap pendidikan tadi dan juga lingkungan, dan juga pengaruh dari aliran konvergensi atau penggabungan. Ya, kita melihat bahwa aliran empirisme pengaruhnya bagaimana? Jadi pengetahuan itu memang berasal dari alam, ya. Karena pengetahuan itu berasal dari alam, tak jarang itu timbul ilmu-ilmu mengenai aljabar, ilmu-ilmu mengenai angka, desimal, atau ilmu alam, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Sehingga pengaruh daripada empirisme di sini, aliran empirisme di sini akan berdampak kepada banyaknya muatan-muatan mata pelajaran, ilmu-ilmu yang baru itu akan ada. Karena memang pengaruh dari aliran empirisme. Berbeda dengan pengaruh aliran konvergensi. Ketika konvergensi di sini ada, maka si pendidik di dalam proses mengajar atau yang disebut sebagai mendidik, ya sebelumnya harus tahu dulu, oh ini anak tersebut memiliki potensi seperti apa ya. Itu kan aliran nativisme.
Kemudian ketika dia sudah mengetahui atau seorang guru mengetahui, oh dia lebih condong kepada kognitif, afektif, atau mungkin dia lebih condong kepada tematik, ya, atau mungkin dia numeralisasi atau language dan lain sebagainya. Kemudian dia dimixkan, ya, atau disandingkan dengan pemahaman naturalisme alam, jadi lingkungan, ya kan? Kemudian endingnya adalah mengarahkan lebih mudah ke dalam aliran empirisme. Jadi di dalam proses pemahamannya, pembentukan perilaku, kemudian pengalaman, kecerdasan dan lain sebagainya, ya nantinya akan lebih mudah jika anak tersebut masuk ke dalam ranah empirisme atau lingkungan atau pendidikan. Karena nanti seorang guru ya akan lebih enak di dalam mengajarkan proses pemahaman, materi dan lain sebagainya, karena memang sesuai dengan passion daripada anak tersebut. Katakanlah itu pengaruh aliran pendidikan, empirisme dan juga konvergensi. Nah, di sini ada gerakan baru juga di dalam pendidikan. Ada 4 gerakan baru di dalam pendidikan. Ada pengajaran alam sekitar, ada pengajaran pusat perhatian, ada sekolah kerja, pengajaran proyek juga. Kita lihat ke pengajaran alam sekitar. Ya, pengajaran alam sekitar di sini, ya, dia menyebutkan bahwa pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Jadi mengetahui barangnya terlebih dahulu, baru namanya. Contohnya seperti ini, ketika gerakan baru pendidikan di Indonesia, pengajaran alam sekitar ini diterapkan, ya, otomatis anak akan dibawa ke dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, ketika anak belajar dalam suatu lingkungan tertentu, maka anak tersebut akan menemukan hal-hal yang baru tentunya. Oh, anak tersebut akan menemukan batu, katakanlah. Dia pasti akan bertanya kepada gurunya, akan bertanya kepada orang lain. Ini sih namanya apa? Gurunya terus menjawab, oh ini batu. Oh, batu jadi seperti ini ya. Bentuknya tidak beraturan dan juga keras. Nah, itu berarti kan menemukan barangnya terlebih dahulu, baru namanya. Berbeda dengan aliran-aliran yang lain, bahwa dia mengatakan bahwa abstraksi saja. Jadi batu, oh batu itu merupakan hal yang keras atau barang yang keras, kemudian bentuknya tidak beraturan, berat juga. Itu kan namanya dulu, baru ciri-cirinya. Tapi ini berdasarkan pengalaman yang mereka jumpai sendiri di alam. Ya, katakanlah seperti itu, pengajaran alam. Berbeda dengan pengajaran pusat perhatian. Nah, pengajaran pusat perhatian di sini pengajaran meliputi pusat-pusat minat. Pengajaran harus dengan berbagai variasi agar perhatian siswa terpusat pada bahan ajar, didasarkan atas kebutuhan di dalam anak, ya, dalam hidup dan juga dalam perkembangannya. Maksudnya bagaimana ini? Ya, ketika kita sekarang ada di era Android, katakanlah, pasti perhatian siswa ya terpusat pada Android, karena di dalam aplikasi Android tersebut ada game online, ada aplikasi-aplikasi yang menyita perhatian peserta didik. Di dalam konsep pembelajaran bagaimana? Ya, kita harus mengalihkan perhatian peserta didik dari hal-hal yang memang lebih menarik dari proses pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, tentunya si guru berinisiasi untuk bisa menerapkan model dan juga strategi pembelajaran yang menarik perhatian si siswa. Ya kan? Yang menarik ini bagaimana? Ya kan? Ya, tentunya ada berbagai macam model-model seperti model kooperatif dan lain sebagainya yang bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran. Itu berarti hakikatnya ya bagaimana si guru tersebut bisa menarik perhatian siswa di dalam prosesi pembelajaran supaya tujuan pembelajarannya tentu dapat tercapai dengan maksimal. Kita lihat lagi yang ketiga adalah sekolah kerja. Nah, sekolah kerja di sini ya identik dengan pendidikan keterampilan. Pendidikan tidak hanya demi kepentingan masyarakat saja, namun kewajiban sekolah di sini adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita analisis sekolah kerja di sini, ya ibaratnya adalah SMK, katakanlah. Di dalam sekolah menengah kejuruan di sini atau SMK di sini, yang digembleng di sini adalah keterampilannya. Minim sekali teori-teori yang diajarkan, tapi lebih banyak mayoritas adalah keterampilan-keterampilan yang kemudian diajarkan kepada peserta didik. Ini berarti suatu proses pendidikan yang memang menyiapkan peserta didiknya ketika dia telah lulus menempuh jenjang menengah, yakni SMK tadi, dia udah siap untuk bekerja, terjun ke dunia pekerjaan. Itu namanya sekolah kerja.
ya kan? Kemudian kita bergeser lagi ke pengajaran proyek, ya. Di sini ada memberikan kebebasan pada anak untuk menentukan pilihan, merancang dan juga memimpinnya. Siswa didorong untuk aktif, anak terdorong untuk memecahkan masalah, ya. Kemudian dikerjakan secara gotong royong, ya, atau project based learning. Nah, ini semuanya di dalam pengajaran proyek ini sebenarnya sudah dilakukan di dalam kurikulum 2013, di mana dalam prosesi pembelajarannya tentunya siswanya disuruh untuk memecahkan masalah, tentunya dikerjakan dengan prinsip gotong royong, ya kan. Kemudian dia akan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri dari hasil musyawarah atau hasil temuan-temuan yang telah mereka dapatkan dari apa yang mereka kerjakan. Ini sebenarnya sudah diterapkan di dalam kurikulum 2013 mengenai pengajaran proyek, begitu. Baik, kita next lagi ke dalam pengaruh gerakan baru terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Apa sih pengaruhnya? Di sini ada 6 pengaruh. Yang pertama adalah sekolah alam. Sekolah alam di sini ya karena ada sekolah alam banyak sekali. Ya, sekolah alam cirinya adalah mereka mendapatkan segala sesuatunya dari alam sekitar, katakanlah. Konsep-konsep, teori-teori dan lain sebagainya mereka dapatkan dari alam. Ada juga yang kedua adalah pendidikan alam terbuka. Nah, pendidikan alam terbuka di sini ya seperti ekstrakurikuler pramuka. Ini kan berarti konsep dan lain sebagainya ya dari ekstrakurikuler alam terbuka, katakanlah. Kemudian ketiga, kurikulum muatan lokal. Nah, kalau kita berbicara mengenai kurikulum muatan lokal di sini, berarti identik dengan wilayah-wilayah yang ada di dalam suatu daerah. Maksudnya bagaimana? Ketika ada suatu daerah tersebut, wilayahnya berpotensi untuk ada ukir-ukiran, kemudian berpotensi juga ada batik, katakanlah. Maka kurikulumnya pasti akan membuka jurusan batik, membuka jurusan ukir-ukiran, karena memang di suatu wilayah tersebut ya potensinya ada, gitu. Potensi ukir-ukiran, potensi batik dan lain sebagainya, akhirnya menjadikan kurikulum muatan lokal. Begitu juga sekolah menengah kejuruan, ini sama SMK, saya rasa banyak sekali kita temukan di sekitar kita. Kemudian kelima, ada pembelajaran berbasis proyek dan juga keenam, model pembelajaran aktif kurikulum 2013. Ini juga kita sudah mengalaminya secara langsung di antara poin kelima dan juga poin keenam. Nah, kita lihat di sini ada aliran pendidikan yang memang diadopsi di Indonesia. Ada 2 aliran pendidikan yang memang diadopsi di Indonesia. Yang pertama adalah perguruan taman siswa. Tentunya perguruan taman siswa ini ya didasari oleh pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tahun 1921. Munculnya perguruan taman siswa ini karena memang didasarkan atas ketidakpastian ya terhadap sistem pendidikan yang dibawa oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Mereka secara otomatis ya menjadikan bangsa Indonesia sebagai budak terhadap kolonial, merugikan rakyat Indonesia dan lain sebagainya. Atas dasar itulah kemudian lahir perguruan taman siswa ini. Kemudian perguruan taman siswa ini bercorakkan atas nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, atas budaya-budaya lokal bangsa Indonesia, ya kan? Identik dengan budaya lokal. Ya, bagaimana itu budaya lokal di sini? Ya, tentu saja di sini yang terkenal adalah sistem amongnya. Bagaimana sistem amongnya itu? Ya, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutuwuri handayani. Artinya adalah di depan dia memberikan contoh, di tengah dia memberikan semangat, di belakang dia memberikan dorongan, katakanlah. Yaitu perguruan taman siswa. Beda lagi dengan INS Kayu Tanam. Ini didirikan oleh M. Syafi'i ya di Sumatera Barat. M. Syafi'i ini lebih mendekatkan pada 3 hal pokok yang dapat dikembangkan dalam mendidik, yaitu melihat 45%, mendengar 25%, bergerak 35%. Jadi kalau misalkan si anak tersebut melihat saja, ya ini menurut pemahaman INS Kayu Tanam, maka ketika melihat saja tidak ada melakukan suatu tindakan, katakanlah, ya tidak berdaya, katakanlah. Begitu juga dengan mendengar. Ya, hanya mendengar saja di sini ya hanya dapat meniru tanpa adanya suatu kesadaran. Maka INS Kayu Tanam di sini ada 3 slogan yang membesar kemudian, yakni belajar, bekerja, dan juga berbuat. Itu merupakan konsep-konsep yang memang diadopsi oleh aliran-aliran pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, itu saja terkait dengan aliran-aliran pendidikan yang sudah kita bahas secara bersama. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Begitu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.